Hai sahabat 12, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik ya, oke? Mantap! Nah, seperti janji Mas Awi kemarin nih, episode kali ini ada saya, Mas Awi versi ganteng gitu. Maksudnya saya dengan versi doublers, alias sahabat internal 12. Episode kali ini, sahabat saya yang lain akan memperkenalkan kalian dengan sahabat eksternal 12. Ada siapa aja sih kira-kira? Langsung aja kita ke mereka. Hey ho, hello sahabat 12. Gue Mangga, Aku Nonijio. Saya Mas Awi, kembali lagi di YouTube channel 12 Stories. gue lihat semakin seru aja nih ya konten YouTube 12 Stories. Iya dong. Kemarin kita udah ada apa aja nih sampai Kemarin kita udah ada video tentang makna dari 12 dan juga kita sudah berbincang tentang virtual bersama doublers. Itu dia. Tentunya kan cuma 2 orang aja kan 12-nya. Oh, tentu tidak. Enggak dong, nanti akan ada keseruan bareng doublers yang full team. Oke. tuh sahabat. Makanya tetap tungguin ya video-video dari kita. Makanya jangan lupa subscribe sekarang juga. Nyalain tuh notifikasi supaya selalu update video terbaru kita. Betul banget, Ma. Tapi rasanya kurang lengkap ya. Kurang gimana gitu. Kalau kita nggak memperkenalkan para sahabat 12 tercinta yang telah bekerja sama dengan 12 beberapa tahun ini, Ma. Oh, benar juga, benar. Jadi para sahabat 12 ini juga bisa kenal dengan sahabat eksternal 12. Tenang Mas Awe, tenang Nonijio. Kehadiran mereka itu tidak cuma sangat amat spesial, tapi tentunya sangat punya peran penting bagi 12 Communication. Oh, men. Jadi di episode kali ini kita semua akan melihat tentang gimana sih kesan, terus apa sih kesan mereka untuk 12 Communication. Karena kan sebelumnya kan mereka pernah gabung nih di bagian kita yang kemarin. Vidi, ini seru nih pasti nih. Iya dong, pasti seru. Oke deh. Kalau gitu, langsung aja kita saksikan videonya di 12 di mana sahabat? Cek dong. Saya pertama kali gabung dengan 12 itu di awal tahun 2000, kalau nggak salah tepatnya tuh 2003. Awalnya kita kan udah kuliah, habis itu saya kerja, nggak tahu Steve kemana, saya udah kerja kemana, akhirnya saya nemuin nomor teleponnya, saya telepon tuh Steve, kita ketemu waktu itu dia masih di daerah Ambasador lah gitu. Kita ketemu ya udah, kita akhirnya dari situlah kita berangkat ya bareng-bareng. Oke, awal kerjasama saya bersama 12 itu dimulai dari ruang lingkup pelayanan. Saya bersama dengan direktur dari 12 melayani bersama dalam sebuah komunitas gereja. Lalu dilanjutkan setelah itu kita sama-sama bekerja dalam sebuah event yang diselenggarakan bersama, artinya beberapa brand yang ikut ambil bagian di situ yang kita coba komunikasikan dalam event-event yang laksanakan bersama. Dulu awalnya saya diajakin sama si Mamang, Mas Pandi. Alhamdulillah sih sampai sekarang masih dipercaya. Awalnya saya kenal sama 12, dikenalin sama si Afikri namanya. Pertama roadshow itu di Medan. Pas jalan di kota pertama, Mas Steve sih jujur dia masih nggak yakin tuh sama kinerja Mamang waktu itu. Dan gue juga sebenarnya deg-degan. Emang deg-degan udah mah basically Mas Steve emang orangnya tegas. Sampai ada kalanya di Medan, lanjut lagi yang tadi, di Medan itu untuk ngebuktiin
si Afikri sampai ngomong gini ke si Mas Steve, kalau misalnya si Pandi nggak bener di Medan gitu, karena emang nggak meyakinkan dia kan. Kalau di Medan nggak bener, kota berikutnya Surabaya sama Jakarta udah nggak usah diajak, satu kota aja. Dan pada saat itu di segmen pertama pas break disamperin tuh Mas Steve. Kirain wah gue dipecat nih. Disamperin ternyata gue dipeluk, aduh deh makasih ya katanya. Dan itu cukup memberi kesan banyak sih sama kehidupan dan karir gue sebagai operator atau VP. Itu sih cukup berdampak. Ya saya kurang lebih 7 tahun yang lalu bergabung di 12. Saya bersama Steve mulai ikut join di event untuk menggarap event waktu itu di tenis indoor. Kesan-kesan saya di situ benar-benar karena awal kaget, acara besar tapi sukses. Kita mulai penuh kepercayaan diri, mulai lagi menggarap event-event institusi dari kelas-kelas yang kecil, menengah sampai besar. Waktu berjalan meningkat lagi. Sekitar tahun 2008 mulai dengan nama 12. Waktu itu masih namanya 12 Production maksudnya. Tahun berjalan. Puji syukur, berkat Tuhan juga melimpahi kita, tambah lagi SDM, tambah lagi staff, tambah lagi kepercayaan klien. Akhirnya saat ini saya menyaksikan 12 Pro menjadi 12 Com sukses karena kerjasama tim yang saya lihat sekarang sudah makin solid. 12 Com. Oke. Barengnya itu dimulai dari saya kenalnya event itu dari Steve. Dari Steve itu saya memulai semuanya dikenalkan sama dunia event dan kita akhirnya sampai nyusun legalitas lah istilahnya perusahaan. Dari situ kita jalan. Event pertama saya ikut itu Tupperware. Ya udah dari situ kita jalan semuanya. Ya udah akhirnya nyatu aja saya sama 12-nya. Banyak serunya. Pengalaman kerjanya sangat menyenangkan. Suasananya happy. Terus orang-orang tim yang kerja di dalam ruang lingkup pekerjaan juga sangat kerjasama banget gitu. Artinya kita saling mendukung satu dengan yang lain. Akhirnya kita semua bisa kerja sama bareng. Seperti moto dari 12 sendiri, we do it with heart. Jadi benar-benar kita lakukan dengan sepenuh hati. Dan semuanya akhirnya ya apa yang kita lakuin bisa menghasilkan sesuatu yang baik. 12 itu beda dari yang lain ya. Soalnya saya juga pernah masuk di beberapa IO yang lain, kayaknya beda dari 12. Bedanya tuh yang satu, saya merasakan di situ ada kekeluargaan. Jadi walaupun kekeluargaan, kita tetap harus profesional dong. Jadi ya kita harus ngasih yang terbaik buat 12. Sekarang sih sistem manajemen 12 saya acungi jempol udah lebih baik, udah lebih bagus. Terus karyawannya udah terlihat karyawan yang kompeten lah di bidangnya. 12 sekarang lebih bersahaja juga sih, lebih bersahaja, lebih asik. Dan yang penting mah, aduh ngomongnya kayak orang Sunda ya nggak apa-apa ya. Yang penting itu kita nyiptain lingkungan kerja itu seenak mungkin untuk semuanya sih. Dan saya perhatiin 12 sudah cukup berhasil ngebangun lingkungan kerja yang cukup enak sih. Rasanya kerja di 12 tuh asik banget ya. Terus kekeluargaan banget karena nggak pernah mandang strata ya. Terus banyak proyek-proyek event yang bisa dikerjain dan itu juga nambah pengalaman. Sukses semua, solid dalam kerjasama, dan tetap percaya diri. Tetap maju 12-nya. Kompak aja di dalam 12-nya. Semakin jaya pastinya semakin sukses, semakin berhasil.
event-eventnya juga semakin, klien-kliennya juga semakin besar, banyak hal yang bisa dilakukan sehingga bisa memberikan lapangan pekerjaan tentunya bagi banyak orang. Harapannya ya semoga 12 lebih besar lagi, lebih dewasa, dan semuanya untuk 12. Harapannya ya mudah-mudahan 12 bisa terus eksis. Sejauh ini sih 12 yang gue perhatiin udah bisa nyeimbangin, udah bisa ngikutin lah perkembangan dunia per-eventan, bukan cuma di Indonesia gitu. Buktinya beberapa kali bahkan ada klien utamanya 12 yang basicnya ada di luar negeri, dan kelas eventnya pun udah harus saya lihat sih udah kelas internasional. Makin banyak lagi berkatnya, terus lebih banyak lagi event-event yang dikerjain, bukan hanya di Indonesia aja ruang lingkupnya, pasti bisa keluar negeri. Thank you sahabat 12. Kita udah sama-sama lihat ada Mas Fandi, Mas Bobon, Yuni, Mas Alis Braga, Mas Mana, dan Mas Alis Tambano. Jadi kangen ya, Mak? Pasti kangen banget kita kerja bareng lagi. Semoga soon ya, Mas Ale ya, Malaysia ya, kita soon ya nih ya, bisa ketemu lagi sama mereka. Amin. Sebenarnya nggak hanya mereka yang merasa beruntung dan beruntung. Iya dong, pasti. Oh iya, dan kita pun juga harus bersyukur kepada Tuhan karena telah mendapat berkat, yaitu dipertemukan dengan para sahabat yang luar biasa. Karena sebagai tim, baik eksternal maupun internal, pastinya harus solid untuk kemajuan dan keberhasilan bersama. Iya, harus itu mah. Sahabat 12 di rumah juga harus selalu bersyukur dan mengapresiasi orang-orang di sekitar kalian ya. Ingat. Tuh, ingat sahabat, pastinya juga jangan ketinggalan ya, awas sampai ketinggalan video-video berikut dari kita. Pokoknya pasti makin seru. Awas ya, sampai lupa. Oke deh, kalau gitu, thank you ya sahabat